Duh, aku pesen banget nih. Enaknya telepon teman-teman gereja kali ya. Kira-kira udah pada di rumah belum ya? Aku coba Zoom call si Karenata deh. Halo Karen. Hai Jani, tumben banget nih nge-zoom call. Ada apa nih? Mau traktir aku ya? Ya nih Karen, bosan banget ya di rumah terus. Kangen kumpul-kumpul sama Nawaposo GKPS Bogor kalau hari Minggu nggak sih Karen? Iya bener banget, aku juga kangen sama mereka. Iya, coba yuk hubungin Jessica. Aku lihat-lihat sih di IG story-nya dia juga lagi bosen gitu di rumah. Wah iya sih asik kali ya kalau kita undang dia di Zoom call ini. Wait, Iya, coba aku undang dulu ya. oke Jan. Halo Jessica. Hai Bang, hai Kak. Tumben nih aku diajak ke Zoom. Ada apa? Hai Jess, kamu apa kabar nih? Iya, aku sama Jani ajak kamu Zoom call tuh karena kita berdua kepo gitu sama kabar kamu gimana. Soalnya kan kita udah jarang juga ketemu kan. Biasanya seminggu sekali tuh kita ketemu gitu. Bener Jess, kalian kita sharing-sharing tipis lah ya. Oh iya gimana nih kamu selama di masa pandemi ini? Ceritain ke aku sama Karenata dong. Oh gitu ya? Nah, boleh sih aku sharing tipis-tipis. Jadi selama masa pandemi ini aku kebanyakan di rumah aja sih karena takut juga kan COVID. Terus juga aku belajar untuk SBM sama mandiri karena kan aku pengen masuk kuliah. Terus juga rasanya kayak capek, bosen. Tapi juga bersyukur karena banyak waktu sama keluarga. Gitu-gitu sih Kak, Bang. Wah, mantap banget ya Jess. Jadi selama pandemi ini walaupun bosen tapi kamu tetap bisa bersyukur ya kan karena masih diberi kesehatan walaupun cuma dari rumah aja. Bener nggak Jan? Iya bener banget itu Karen, kudu wajib mesti bersyukur lah pokoknya. Iya Kak, Bang. Aku pun bersyukur banget walaupun di rumah masih bisa sharing-sharing gini sama kakak sama abang. Oh ya, aku sama temen-temen juga bikin TikTok loh tentang fashion show. Mau lihat nggak? Boleh-boleh Jess, langsung kamu share screen aja sama kita ya. Oke. Oke. Ambon Amar
Asli sih kalian kreatif banget bisa bikin TikTok kayak gitu dan masih menjunjung tinggi budaya kita, ya budaya Simalungun dari pakaian adatnya, Jess. Setuju banget sama Jani. Next time ajak-ajak aku juga ya, Jess. Boleh Kak, boleh. Ya kita undang aja apa nih TikTokers kelas kakap kita, si Ana gimana? Boleh, Jan. Udah lama juga soalnya nggak ketemu sama anak. Oke. Oke. Mana nih anak kok belum muncul-muncul ya, lama banget. Iya nih, udah ditungguin juga. Aduh, Ana mana sih? Ayo nak, gimana sih nak? Ayo atuh nak. Kau udah ngasih linknya belum ke dia? Tadi sih udah dikasih. Udah dikasih Jaringan kali ya, Iya. kayaknya. Iya, mungkin jaringan. Iya, benar. Kita tunggu aja deh. Siapa tahu Ya, habis kita ini tunggu langsung aja. masuk ya. Mana nih? Oh, iya udah nih. masuk, udah masuk. Shalom mana? Halo, Nak. Sinyal kayaknya Karen. Iya, kayaknya. Hai guys. Halo. Halo, Shalom Ana. Kita baru aja ngeliat TikTok fashion show baju adat Simalungun tahu, Nak. Keren-keren banget. Oh my God, asli ya produktif banget ya, nama pos lagi ke PS Bogor. Iya nak, kamu juga kayaknya sering buat TikTok gitu ya? Ih Bang Jani tahu dari mana? Ya kan aku sering lihat TikTok kamu. Oh iya nih Bang, sambil mengisi waktu luang malam minggu aja ya kan. Bentar. Malam mingguan, bukannya lu udah punya pacar ya, Nak? Pacar sih punya ya Kak Ren, tapi kan lagi COVID gini, susah banget buat ketemunya. Tapi kan COVID gini juga susah ya buat ketemunya walaupun satu kota gitu. Oh gitu. Kalau kayak gitu boleh dong sharing-sharing cerita gitu ke kita. Gimana sih rasanya LDR-an di tengah pandemi gitu? Kasih tahu Boleh dong. tuh. Cerita dong. Oke, boleh. Aku sharing-sharing aja ya. LDR di masa pandemi ini nih. Awalnya tuh aku tuh kayak mikir bisa nggak ya dia tuh LDR di masa pandemi kayak gini. Terus kayak mikir-mikir gitu. Terus aku tuh kayak dapet dari nonton dari podcast siapa gitu ya, bilang katanya bisa gitu. Terus ya aku sharing-sharing aja ya. Itu pertama tuh kayaknya tipsnya tuh kalau kita tuh LDR di masa pandemi ini, pertama tuh LDR tuh kayaknya membutuhkan komitmen yang setia deh. Kalau selama berhubungan jarak gak ada yang setia, terus kalau misalnya nggak setia karena alasannya kesepian gitu, kayaknya nggak bisa ini deh, pacarannya nggak bisa lama gitu. Terus yang kedua sih, hubungan jarak jauh itu butuh komitmen untuk membangun komunikasi. Sebaiknya tuh diupayakan bertemu paling enggak 1 atau 2 kali dalam setahun gitu. Kalau misalnya di masa-masa pandemi kayak gini, kayaknya tuh kita bertemunya paling ya sebulan sekali lah, atau kayak seminggu sekali juga kayak terlalu deket banget ya. Ya sebulan sekali lah. Terus yang ketiga tuh kayaknya hubungan jarak jauh itu kayaknya memerlukan keterbukaan gitu ya. Jadi kita tuh terbuka sama pasangan kita, terus jadi kita jadi diri sendiri, bicara apa adanya, gak munafik lah maksudnya. Jadi bisa mengenal karakter masing-masing gitu. Terus yang kelima juga kan, yang keempat tuh hubungan jarak jauh tuh kita juga membutuhkan pergumulan dalam doa sih ya. Kita tuh kayak berdoa, bener gak sih ini orang tuh jodoh kita, atau misalnya kita cuma sekedar pacaran kah, atau sekedar gimana lah, kita serahkan aja semua kepada Tuhan sih. Kalau aku sih pacaran di masa pandemi sih kayak gitu ya Kak. Terus selama pacaran itu udah berapa kali Nak berdoa bareng? Kan lagi pandemi gini juga kan? Berdoa bareng mungkin virtual kayaknya ya Kak ya.
Lewat WhatsApp ya? Ya bisa gitu, berdoa bareng, saat teduh bareng, itu kan bisa dilakuin dalam virtual lah semua. Bertumbuh dalam Kristus banget ya, Nak. Harus dong, kita kan pacaran yang sehat. Pacaran rohani ya? Iya bener banget nih Bang. Jadi ngiri soalnya nggak punya pacar. Mungkin Bang Jani itu punya temen tuh. Boleh, banyak sih. Nanti aku cariin Kak, tenang aja. Oke. Tapi emang sih, Nak, jadi serba sulit gitu kalau lagi COVID. Aku juga jadi nggak bisa kemana-mana gitu loh. Ya nggak apa-apa guys, toh ini kan buat kebaikan kita bersama ya. Walaupun di rumah aja kan kita tetap bisa ngobrol sharing-sharing kayak gini, ya nggak? Bener banget tuh, Jan. Oh iya, tadi itu aku habis nge-scroll IG, terus ada tortor gitu, bagus banget deh. Coba nih ya, lihat guys. Boleh.
bagus banget ya Bang ya tortorannya. Iya bener, bagus banget ya. Keren-keren, pada pinter ya ngisi waktu luang. Guys, barusan aku dapat kabar nih. Ternyata angkatannya Matthew udah Malua ya. Asik kali ya kalau kita undang dia di sini juga. Boleh tuh Jan, undang aja Matthew-nya Oke. ke sini. Undang dulu ya. Oke. BTW, Ana selama di rumah makin cakep aja, Nak. Iya nih. Perawatan apa, Nak? Skincare lah, skincare pakai air wudhu ya. Air wudhu ya. Iya. Murah ya, murah banget loh. Parah. Ngambil dari mana, Nak, air infunya? Air wudhunya? Langsung dari Arab, langsung dari Arab. Matthew udah masuk nih. Mana? Hai Bang Kakak. Halo, Apa Matt. kabar? Apa kabar Bang? Baik, Matt. Puji Tuhan. Iya, dengar-dengar kemarin abis Malua nih ya. Iya nih Bang, puji Tuhan udah saya jadi nama Poso nih sekarang. Wah, mantep, Matt. Gimana nih Malua jalur COVID? Gak bisa banyak amplop. Dapat amplop yang banyak ya? Iya nih Kak. Gitulah. Jadi sepi kan. Amplop juga jadi dikit. Ya, tapi tetap bersyukur aja sih. Walaupun kayak gitu. Ceritain dong, Matt. Gimana rasanya Malua tapi nggak bisa rame-rame di masa pandemi ini? Oke. Jadi ya paling kayak pertama sih sedih aja kalau kayak nggak nggak bisa datang bareng teman-teman yang lain ramean. Terus juga ya yang tadi lah kan makna terselubung dari Malua kan dapat cuan tuh buat jajan-jajan yang kita pikir ekspektasi kita bakal banyak kan, tiba-tiba datang COVID ya jadi cuma gak seberapa. Cuman ya dari semua itu ya udahlah, tetap bersyukur aja lah. Yang penting udah jadi nama Poso nih resmi. Paling gitu sih Bang keluh kesahnya. Sepi. Asli sih, Matt. Sedih banget pasti ya nggak dapat amplop. Tapi nggak apa-apa, Matt. Yang penting kan Mehmet udah fix nih jadi anggota pemuda, ya kan? Nama Poso tuh, Nak. Sekarang kan seksi nama Poso, bukan seksi pemuda lagi. Oh iya ya? Oh Iya. iya deh. Lupa aku nih, Bang. Aduh, gimana sih Ana? Masih muda udah lupa aja. BTW thank you ya, Matt. Udah mau sharing-sharing sama kita. Jangan segan-segan loh kalau misalnya kamu mau nanya tentang seputar nama Poso ke kita. Terutama ke Ana. Nggak apa-apa, tanya aja ke Ana. Bisa, siap, Matt. Kak. Nanti telepon aja ya, Matt ya. Oke. Ditelepon. Jangan keseringan, Matthew. Nanti nyaman. Oh iya. Guys, tiba-tiba tuh aku pengen nonton Tortor Simalungun deh. Ada yang punya video Tortor yang mantep gitu nggak sih? Kebetulan nih Kak, aku ada. Angel sama yang lain kan bikin video Tortor tuh. Keren banget asli. Iya benar, aku juga udah nonton. Asli mereka niat banget bikin tarian Tortor itu deh. Yang penortornya tuh Angel, Cindy, Elsa, Ica bukan sih? Betul itu Bang. Ini aku puterin dari sini ya. Lau mangembas
Asli sih jadi semakin bangga sama budaya kita sendiri, budaya Simalungun. Iya nggak sih? Setuju Karen, nggak ada yang bisa ngalahin deh kalau budaya kita sendiri. Bener banget, Jan. Oh iya, by the way, aku jenuh banget nih kuliah online mulu. Pengen cepet-cepet offline deh biar bisa ke kampus dan berasa banget gitu kuliahnya. Sabar atuh, nah pasti terlatih semua kok. Iya, mau dengar sharing teman kita nggak nih yang lulus di masa-masa pandemi ini? Wih, boleh tuh Bang. Aku juga ikut penasaran nih. Emang kita mau undang siapa, Jan? Kan udah lumayan banyak nih yang lulus waktu masa pandemi. Karena kamu sama aku aja lulusnya waktu masa pandemi gini kan? Ya juga ya Karen. Kita Sedih. undang Kanisi aja gimana? Udah lama nggak sharing-sharing tipis sama dia. Nadia, Jani. Aduh, gimana sih, Jan? Aduh, Bang Jani gimana Aduh, sih? Jani. Nadia, Jan. Maaf, maaf soalnya kembar kan, jadi susah ini ngebedain. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya Langsung udah, aja terus. Kanadia maksudnya Kanadia. Iya, iya. Oke. Mana sih karena dia lama banget nih. Udah, nah, Oh, udah. udah. Oke, oke. Wah, ada apa nih, guys? Hai Nat, apa kabar? Kita lagi iseng-iseng aja nih bikin Zoom sekalian sharing-sharing santai gitu. Ya kan, Nak? Iya nih. Oh alah, kirain tuh ada apa. Puji Tuhan, kabar baik guys. Kalian juga gimana? Semoga semua Iya dalam nih, keadaan betah ngisi kekosongan aja. Jadi gini karena ceritanya tadi pas lagi cerita-cerita, si Ana tiba-tiba nyeletuk lagi jenuh-jenuhnya sama masa kuliah nih. Mungkin karena dia bisa sharing dari sudut pandang Kak Nadia yang berhasil lulus di masa-masa pandemi ini, Kak. Wih, persis banget tuh. Aku pun juga sering ngalamin jenuh gitu selama kuliah online, apalagi aku juga sambil skripsian kan. Dan pasti kalian juga di sini sering ngalamin yang namanya jenuh sama kuliah online kan ya. Ya udah deh, langsung to the point aja kalau gitu. Aku sharing sedikit ya dari pengalaman aku selama kuliah online. Jadi kalau misalnya aku sih karena mumpung lagi kuliah online kali ya, aku tuh lebih memanfaatkan waktu dan keadaan. Jadi bisa direkam tuh ya. Jadi selama dosen ngomong dari awal sampai akhir, aku tuh uh, cara aku supaya ngindarin males aku tuh aku rekam dari awal sampai akhir. Terus nanti kalau kelas udah beres, baru tuh aku puterin rekamnya ulang-ulang sembari aku bikin catatan. Jadi itu mungkin beberapa tips dari aku ya kalau misalnya mau menghadapi tugas-tugas PR maupun ujian tengah semester dan UASnya. Nah, selain itu, yang namanya jenuh tuh pasti ya kuliah daring kayak gini, ngedengerin dosen yang berulang-ulang itu tuh pasti bikin bosen. Nah, aku juga bikin kayak waktu refreshing buat aku sendiri, misalnya kayak olahraga sore atau misalnya kayak pergi kemana gitu, tapi tetap jaga dan perhatikan ini ya protokol kesehatan. Terus sama yang terakhir, aku bener-bener andalkan Tuhan juga sih. Jadi ya udah aku berdoa, aku minta kekuatan sama Tuhan untuk menghadapi pekerjaan aku di masa pandemi ini gitu deh guys. Kira-kira yang bisa aku sharing buat kalian. Mantap karena dia walaupun sebenarnya ada plus minus sih ya kuliah online gini. Yang penting intinya ini kan semua untuk menjaga kita jauh dari virus corona ini ya. Iya, bener tuh, Nak. Stay safe selalu ya buat kita semua. Soalnya sekarang juga udah makin banyak banget kan apa korban-korban dari si pandemi ini. Iya, nak, makanya tetap perlu semangat sama banyak berdoa supaya pandemik ini tuh cepat berakhir dan kita semua bisa merasakan dunia perkuliahan pada umumnya. Jadi, Ya nih Kak, aku juga pengen cek offline bareng teman-teman nih Kak. Tenang nah, pasti terlewati kok COVID ini. Iya, nak, tenang aja. Yang penting harus tetap semangat ya untuk menjalani kuliah online-nya dan harus tetap rajin-rajin berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Oh iya, BTW ada yang mau ikutan join nih guys.
Kalau nggak salah namanya Joshua deh tuh. Invite gak ya? Joshua Boleh, yang Kak. mana ya? Joshua yang mana sih, lupa. Emang berapa Joshua, Kak? Banyak soalnya, namanya pasaran Oh, banget, banyak. Jan. Udah langsung invite aja, Nat. Biar bisa Ya, diajak langsung aja, sharing Kak. juga. Oke, kalau gitu bentar ya, aku invite Joshua-nya dulu. Mana nih Joshua, lama banget. Belum muncul-muncul. Joshua yang anaknya itu ya, Tongah Jaderman ya, siapa sih namanya, bapaknya lupa aku. Iya, Kak, itu. Oh iya bener. Hmm. Nah itu ada Joshua-nya tuh. Jos, halo. Habis mandi. Iya, baru beres mandi. Kalian ada apa? Shalom dulu dong Jos, shalom iya. gitu. Shalom teman-teman. Kenapa? Shalom. Ya, ada apa? Ada apa nih ngubungin aku? Pasti lagi butuh pinjaman ya? Emangnya lu rentenir Jos? Enggak. Ada apa nih? Asik banget nih ngobrol-ngobrol. Tapi kok baru diajak sekarang udah rame? Aku juga ya diajaknya dadakan Bang Jos. Ih, meni baper gitu gue aneh. Tahu datang-datang langsung baper. Ya, maaf. Kenapa? Tahu nih semenjak ada dia kayaknya Bang Jos berubah ya. Aduh. Iya, maaf Waduh, ya. waduh. Makasih selalu ada. Iya sama-sama. Iya, ngomong-ngomong apa kabar Bang Jos? Terus juga dengar-dengar lagi sibuk ya? Iya nih Bang Jos, kayaknya sibuk banget kayak waktu gitu. Iya, Jos, sharing-sharing atuh. Sekarang tuh sibuknya apa? Iya nih Joshua, mentang-mentang udah kerja, ya kali nggak mau sharing-sharing trik dan jurus gitunya gitu deh. Aduh, baru masuk udah diserbu aja nih aku. Iya, langsung sharing aja, Bang Jos. Aku pun penasaran kali nih, Bang. Udah macam pembicara terkenal aja aku, masa langsung sharing-sharing. Ya udah gini deh, mungkin aku cerita sedikit aja kali ya tentang pengalaman aku, bagaimana caraku mendapatkan kerja di masa pandemi ini. Sebenarnya kalau aku boleh cerita sedikit, kurang lebih kan aku waktu itu menunggu di rumah itu 7 bulan lah sebelum puji Tuhan, Tuhan kasih kepercayaan untuk bekerja di daerah Jakarta. Sebenarnya waktu itu sempat sih kayak apa ya, mungkin malu sih dalam hati atau menutup diri dari contohnya teman-teman mungkin yang sebaya yang sudah bekerja, tapi meskipun mereka tidak apa ya, tidak kayak karena aku belum bekerja mereka menjauhi, enggak, cuman aku aja yang kadang menutup diri. Mungkin aku sendiri yang kayak belum termindset untuk kayak ya udahlah, pekerjaan nanti aja, yang penting kan sekarang jalanin apa yang ada dulu, toh juga pandemi, jadi nggak terlalu dituntut untuk mencari kerja. Mungkin dulu awalnya gitu, waktu pertama-tama baru beres sidang tuh masih santai-santai, tapi lama-lama saldo ATM menipis nih, mau minta juga kan udah nggak mungkin lagi dong karena udah beres, udah lulus. Jadi barulah di situ mulai terpacu juga sama teman-teman yang sebaya bahkan di bawahku sudah mendapatkan pekerjaan. Ya aku di situ yang menjadi acuanku adalah kayak kepikiran, oh bentar lagi bapak juga pensiun nih, siapa nih harus menyekolahkan si Gilbert. Padahal aku sebenarnya nggak juga sih menyumbang ke sana, tapi maksudnya itu juga menjadi salah satu pemikiranku. Karena kan ya meskipun mungkin sudah dipersiapkan, tapi aku jadi anak ya harus berpikirlah ke sana. Akhirnya coba apply mungkin banyak juga yang beberapa kali belum Tuhan kasih, tapi di situ aku percaya kayak ya udah yang penting sudah mencoba. Sisanya apa yang aku bisa aku lakukan, sisanya biar Tuhan selebihnya yang melengkapi itu semua. Kalau memang jodohnya belum di sana, ya sudahlah, belum di sana mungkin bekerjanya. Meskipun mungkin itu salah satu perusahaan atau kantor yang aku udah idam-idamkan nih. Jadi singkat cerita,
ya sudahlah, coba beberapa kali apply, belum juga, sempat jatuh bangun. Puji Tuhannya ternyata ada nih satu perusahaan yang di tempat gue sekarang. Awalnya itu ya seperti biasa lah, kalau mau masuk bekerja kan interview, psikotes, dan untungnya Tuhan kasih aku lingkungan yang baik, apa ya, mensupport. Kayak ada saat psikotes pun ada juga teman-teman berapa yang membantu, kayak mengajari, atau ketika aku nggak tahu, aku nanya nih ke dia, kira-kira kalau soalnya begini gimana ya, atau sharing-sharing tentang psikotes dia sama psikotes atau interview, pertanyaannya apa aja ya, dan sampai puji Tuhannya diterima. Ya itu sih sebenarnya, dan aku percaya ketika kita sudah melakukan apa yang mungkin Tuhan bisikan melalui orang-orang sekitar kita, kayak sempat down juga, kayak misalnya perusahaan ini, wah nggak dapet nih, ya udahlah, mau gimana lagi. Tapi ada teman yang kayak, ya udahlah, mungkin rezekinya bukan situ, yang penting coba aja terus, dimanapun tempatnya, tergantung kita nantinya bisa berbuat apa di perusahaan tersebut. Singkat cerita, jujur aku memang jarang untuk membaca Alkitab, itu aku akuin sih. Tapi aku sering buka quote-quote di Instagram, entah itu dari Instagramnya Yesus Bless atau apalah. Itu tuh banyak banget, dan itu tuh seperti menyentil. Karena pernah aku dapat quote seperti ini, menghina Tuhan itu nggak harus kita, ini ke semua ya, nggak harus agama Kristen. Dia bilang menghina Tuhan itu nggak harus dengan membakar Alkitab, menghina namanya dengan sembarangan, tapi dengan kita nggak percaya besok kita nggak bisa makan, skripsi kita nggak beres, kita nggak dapat pekerjaan, itu sudah salah satu menghina Tuhan, karena kita nggak percaya dengan apa yang sudah Tuhan siapkan untuk diri kita ke depannya. Jadi buat teman-teman yang lain juga mungkin yang lagi sedang mencari pekerjaan atau mencari perguruan tinggi negeri yang diidamkan, tetap aja berusaha, tetap berdoa, tetap yakin. Karena ketika kamu minta A, mungkin Tuhan bukan maunya kamu dapat A, tapi B, C, D, sampai mungkin Z. Jadi tetap aja, tetap semangat, tetap jangan karena pandemi, ya udahlah, diwajarin juga kok sama orang tua, karena pandemi susah kali nyari kerjaan, susah kali untuk berproses, itu nggak sama sekali. Justru banyak positifnya dari pandemi ini kalau kita bisa lihat. Kayak mungkin untuk yang mencari pekerjaan nggak harus ke kantor, menghabiskan waktu perjalanan, ongkos, bisa di rumah, interview di rumah online, tinggal bagaimana kita mempersiapkannya aja dengan baik. Itu aja sih yang mau aku sharing sama teman-teman semua. Terima kasih, selalu ada. Si tepuk tangan dong buat Joshua. Yeay. Thank you ya Jos. Ya, sharingnya tuh menyentuh banget ya. Banget. Jadi amazed banget gitu. Soalnya jarang-jarang kan Joshua tuh sharing-sharing sepanjang ini sama kita gitu. Thank you ya Jos. Thank you. Makasih. Tapi boleh kali traktir kita makan bakso gitu ke apa? Bisa Ren. Nanti Pak Le aku sewa ya untuk kita semua. Oke. Catat Siap. Oh iya guys, ngomong-ngomong, kita lihat video TikTok Fashion Show lagi yuk. Gimana? Boleh Jan, jadi suka banget gitu ngelihat nama pose kita pakai gotong sama mulang. Soalnya tingkat ketampanan dan kecantikannya tuh jadi naik 1000%, beneran deh. Makasih Ren, udah dibilang tampan. Bukan lu Jos, bukan. Yang lain, Iya. lain. Boleh. Tadi kalian udah nonton juga ternyata. Kayaknya aku ketinggalan banyak banget nih selama jarang-jarang aktif di kegiatan Nama Poso. Makanya jangan Ya Bang Jos. Tadi kita udah nonton yang pertama Bang. Ini pengen yang kedua nonton. Nggak kalah bagus sih dari yang pertama. Aku putar dari sini ya guys.
by Mose. Ke gereja pakai baju si adat Simalungun ya. Iya benar tuh, Nak. Tapi dengan adanya video ini sedikit terobati sih. Tadi kan kita udah nonton video nih.
Nah, gimana? Kalau sekarang kita nyanyi bareng-bareng. Aku ada lagu nih. Boleh, boleh Jan. Udah lama juga nih nggak nyanyi bareng nama Poso. Yuk. Wah, iya juga ya. Ya udah deh Jan, langsung share liriknya aja ke sini biar kita bisa nyanyi bareng. Oke, aku share liriknya ke sini ya. Oke, Jan. Oke. Kita ham Tuhan, atundalan atobu, atundalan atobu. Kita ham Tuhan, atundalan atobu, atundalan atobu. Kita ham Tuhan, atundalan atobu. Tuhan, atundalan atobu, atundalan atobu. Kita ham Tuhan, atundalan atobu, atundalan atobu. Tonduna pasing, bereham menabion, sayu sehon ham berumur nami sesintong, asedong bargogo mahlawan, wasani dunia.